Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para ulama, kiai, ustadz, ustadzah, pimpinan pondok-pondok pesantren, majelis taklim, musola, masjid yang saya dan kita muliakan. Para tokoh sesepuh aparatur pemerintah, anggota dewan, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, Ibu Bupati beserta jajaran, dan teristimewa tamu kita yang istimewa yang hari ini hadir memberikan solusi, jawaban dan inspirasi, Bupati Kabupaten Purwakarta, Kang Haji Dedi Mulyadi, Sarjana Hukum. Dengan doa kita, dukungan dan harapan kita, mudah-mudahan Allah takdirkan amanah beliau sehingga akan ada banyak orang yang mendapatkan maslahat. Mudah-mudahan Allah jadikan Kang Haji Dedi Mulyadi Gubernur Jawa Barat 2018. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu dan bapak, hadirin hadirat, para pemuda, santri-santri, anak-anak, adik-adik tercinta yang hari ini hadir. Halal bihalal, silaturahim. Mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah. Kita hari ini saling memaafkan, ikhlas mengikhlaskan, sehingga nanti kita di akhirat mendapatkan pahala yang besar, dosa yang sudah terhapus, kumpul kita semua di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kang Haji Dedi Mulyadi, beliau asli kelahiran mana? Subang. Karena dipercaya oleh masyarakat Purwakarta, beliau menjabat anggota DPRD, lanjut wakil bupati, lanjut jadi bupati, lanjut lagi bupati 2 periode. Karena cintanya, sayangnya beliau kepada rakyat, dan akhirnya rakyat pun sayang cinta kepada Kang Dedi Mulyadi. Alhamdulillah. Ternyata seorang bupati nun jauh dari Jakarta, kabupaten yang mungkin sama seperti Subang, berbeda dengan kota-kota yang lain, tapi sosok Kang Haji Dedi Mulyadi bukan sosok yang cuman sekelas kabupaten. Satu, kelasnya sudah nasional, kumpulnya sama presiden, gaulnya sama Kapolri, duduknya bersama dengan Panglima TNI. Keprok. 2, ternyata beliau bukan hanya kelas nasional, beliau sudah masuk dalam kelas internasional. Tahun 2015 beliau diundang di markas PBB di New York, Amerika Serikat. Di hadapan 700 delegasi dari 90 negara di dunia ini untuk bicara tentang Sunda dan kesundaan dalam tataran masyarakat Jawa Barat. Keprok. Rugi banget orang Jawa Barat punya kader yang begitu hebat, punya sosok yang dikenal nasional dan internasional, kalau tidak didukung dan diberikan kesempatan untuk mengimplementasikan manfaat yang lebih besar di Jawa Barat. Betul nggak? Nggak gampang loh bicara di hadapan 700 delegasi dari 90 negara dalam program internasional Young Leadership Assembly. Lo ngerti kagak lo? Gue juga nggak ngerti itu. Iya, assembly apa tuh? Ada asam Jawa ya. Assembly mana gua ngerti. Hebat beliau. Di markas PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika. Pernah ke Amerika?
Amir ini, Amir Susan, Amir siapa aja? Nah itu kita udah, Amerika belum. Tepuk tangan buat beliau. Darah kelahiran Subang, jadi bupati 2 periode, kelasnya nasional dan internasional. Maka sayang kalau rakyat Jawa Barat tidak mendukung beliau. Yang rugi bukan beliau, yang rugi rakyat Jawa Barat. Betul? Satu, sekali-sekali nggak apa-apalah kita ngaji politik begini, boleh nggak? Biar melek. Sebab kalau nanti umat Islam kita nggak ngerti politik, nggak melek politik, kalau bukan orang baik yang jadi pasti orang jahat. Kalau orang yang nggak cinta pada rakyat pasti yang zalim sama rakyat. Nah karenanya hari ini kita melek, kita ngaji. Saya juga dulu jurusan politik siasah syar'iyah. Dulu jurusan saya siasah syar'iyah. Jadi siasat syar'i gitu loh. Nah, siasat, ini tukang tipu saya mah, tukang siasat. Ya, tuh Masya Allah, politik Islam. Nah perlu kita bangun. Itu yang pertama, sosok beliau tercinta Kang Haji Dedi Mulyadi. 2, Rasulullah SAW kasih pesan sama kita semua. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling banyak ngasih dan memberi manfaat pada orang lain. Betul nggak? Dulu ada seekor anjing. Tahu anjing? Najisnya mughalladah. Ini anjing haus. Lagi apa melet-melet. Melet-melet itu apa ya? Ini apa bahasa Subangnya melet? Melet sama ya? Ya. Ada anjing lagi melet-melet di pinggir sumur. Lewat nih Dongdot. Tahu Dongdot? Jablay. Kimcil. Apa lagi? Hah? Apa? Bahasa Subang apa? Hah? Kolong wewe. Apa Pak? Ondel-ondel. Enak aja. Tahu tapi ya maksudnya? Nah, apa namanya? Hah? Dombret. Oke, dombret. Dombret lewat. Ngelihat ada anjing aus. Dibuka sepatunya si dombret. Dicelupin air ke sumur, dikasih sama anjing. Anjingnya pergi karena hausnya hilang. Nabi bercerita, dombret ini diampuni dosanya, diturunkan rahmat oleh Allah dan dimasukkan kelak ke dalam surga. Itu dombret. Ngasih minum anjing, dapat rahmat, dapat ampunan. Nah, cuman jangan sampai kedengeran dombret Subang. Ini bahaya nih kalau dombret Pantura pada denger. Asik kata soulmate kita masuk sorga. Yang penting kasih minum anjing. Maksudnya bukan gitu. Kalau memberi minuman kepada anjing saja Allah kasih rahmat, Allah berikan ampunan. Bagaimana kalau kita sayang sama rakyat? Kalau kita cinta sama masyarakat, kalau kita peduli sama tetangga, kalau kita cinta kepada orang miskin, kepada anak yatim, kepada mereka yang membutuhkan, maka Allah akan berikan rahmat dan ampunan yang lebih daripada si dombret tadi. Betul? Kang Haji Dedi Mulyadi, mungkin ibu bapak tahu, cuman malam ini, beliau tuh muter-muter kayak begini Bapak Ibu, muter-muter kayak gini nih, selesai tugas di Kabupaten Purwakarta, dari pagi sampai sore kerja, habis kerja keliling dia, keliling muter-muter selama 12 tahun udah, dari mulai sejak jadi wakil bupati, muter-muter keliling ke kampung-kampung yang ada di Jawa Barat. Ngapain soulmate? Nyari janda. Iya, janda tua, janda miskin, janda-janda lemah, orang-orang yang sudah tidak punya kemampuan, mereka yang susah, mereka yang secara ekonomi menderita,
Apa yang dilakukan oleh beliau? Duitnya dari hasil gaji dan tunjangan disebarkan dan diberikan kepada mereka yang miskin dan susah, supaya kemiskinannya, kesusahannya bisa terangkat dan teratasi. Keprok. Pokoknya hari itu duit harus habis aja di kantong. Tuh beliau tuh motonya, diaur-aurin, disawer gitu. Dan beliau tuh model pemimpin yang bukan cuman menghibur. Kalau menghibur paling dikasih duit, nih 20.000. Nih 50.000, hari ini terhibur, besok sakit lagi. Betul nggak? Dibeliin bakso, mencret, udah hilang 50.000-nya. Tapi begini tiap malam, kasih duit 6 juta, 10 juta, 15 juta, satu waktu 20 juta, paling sedikit 3 juta, tepuk tangan. Ibu kalau punya duit kayak begitu, kira-kira mau nggak ngasih-ngasih begitu tiap malam? Sayang, benar saya mungkin mampu, tapi belum tentu saya mau muter-muter ngebagi duit 2 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta. Kalau beliau tuh luar biasa. Aduh, begini, kalau selama ini uang pribadinya dikeluarkan untuk rakyat, wih, ayo mulai melek matanya, buka telinganya, pasang akalnya, dengeken. Ya, atau orang Sunda apa? Dengeken. Nah, dengerin gitu. Dengerin ya. Kalau selama ini beliau keliling ngasih orang susah, ngasih duit orang miskin, membantu janda-janda yang lemah dengan uangnya untuk beli domba, untuk modal usaha, untuk kesehatan mereka yang tidak memiliki uang, dikeluarkan tanpa hitung-hitungan. 12 tahun sudah berjalan, apalagi waduh, kalau uang itu memang uang rakyat, pasti lebih sayang lagi dan cinta lagi kepada rakyat dengan memberikan uang itu kepada rakyat yang berhak. Betul? Pertanyaan, emang rakyat punya duit? Emang rakyat punya duit? Emang rakyat punya duit? Enggak. Nah ini nih yang mesti di ngajiin nih. Rakyat itu punya duit di Jawa Barat. Berapa sih duit rakyat Jawa Barat? Selamat jalan untuk Kang Haji Deddy Mulyadi. Tepuk tangan untuk beliau. Beliau ini baik banget. Kebaikannya tuh dibagi-bagi sama orang. Kayak tadi tuh. Teman-teman yang ada di Subang, teman-teman di Purwakarta tuh ditularin kebaikannya. Jadi sepeninggal beliau nanti selesai menjabat di Purwakarta, penerusnya akan melakukan hal yang sama. Bagus nggak? Nularin kebaikan, ya itu kerjaannya begitu tuh. Menularkan kebaikan. Selamat jalan untuk beliau Kang Haji Deddy Mulyadi. Mudah-mudahan Allah jaga, Allah selamatkan dan Allah berkahi. Anak-anaknya jadi anak yang soleh, istrinya solehah, rumah tangganya bahagia dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Lanjut. Sampai di mana? Sampai di uang. Uang rakyat Jawa Barat ada 33 triliun. Banyak sedikit. 1 triliun berapa miliar? Banyak 100 lebih. Berapa miliar? 1000 miliar, 1000 miliar banyak sedikit. Kalau dibeliin cincau, wah tenggelam nih halaman kita nih hari ini. Sama cincau sama cilok tambahin gak apa-apa dah 1000 miliar. Tukang cilok udah mati kali itu bikin cilok 1000 miliar. Kali 33 berarti 33.000 miliar. Untuk apa uangnya? Tadi yang beliau sudah sampaikan, untuk beli beras pulen supaya rakyat jangan makan raskin. Saya dengar raskin jangankan orang ya, ayam aja nggak mau tuh makan berasnya. Ayam ogah masih dikasih orang beras, betul nggak? Hina banget orang dikasih makanan yang ayam nggak mau, betul nggak?
Nah, bagaimana caranya? Dibelikanlah beras pulen gratis buat yang miskin. Yang miskin loh, yang mampu, yang kaya jangan belaga-belaga miskin. Miskin bener loh nanti. Karena kebanyakan nih ketika pembagian beras, orang kaya ikut ngantri. Yang punya duit mampu beli beras bagus, ngantri juga. Dijual berasnya setelah dioplos, betul nggak? Jangan biari itu menjadi haknya orang miskin. Makanya beliau bikin program inovasi namanya Bank Beas. Nah, Bank Beas, bank beras. Ada ATM-nya. Siapa pemegang ATM? Mereka yang berhak tadi. Pakai PIN. Jadi orang lain nggak bisa kecuali yang punya ATM dan PIN-nya. Misalnya Mak Erot dapat jatah 40 kilo dalam sebulan. Bisa diambil tiap hari, bisa diambil seminggu sekali, bisa diambil dalam sebulan sekali. Nggak bisa kurang, nggak bisa lebih. Siapa pengawasnya? Ada RT, ada RW, ada lurah, ada camat. Bagus nggak? Dari mana duitnya beli beras pulen? Dari 33 triliun. Apalagi tadi yang beliau sampaikan, saya mah ngingetin aja. Apalagi? Hah? Apa? Kesehatan. Kesehatan. Banyak orang miskin, sakit, nggak berani ke rumah sakit karena nggak punya duit. Akhirnya bukan cuma sakit bengek, sakit ambek, sakit puyeng, tapi ditambah sakit hati, sakit pikiran. Di rumah nggak ke rumah sakit, mati. Akhirnya orang miskin benar-benar berkurang. Kenapa? Pada mati. Karena nggak bisa berobat. Nah, orang-orang miskin ini diberikan oleh pemerintah daerah gratis ke rumah sakit, gratis menginap di rumah sakit, dan gratis dapat obat dari rumah sakit. Dari mana duitnya? Yang tadi 33 triliun. Jadi beliau tadi ngomong tuh bukan lagi ngarang ini mah duit dari mana. Makanya saya kasih tahu duitnya. Jadi bukan duit pribadinya Kang Dedi, nggak punya beliau duit segitu. Tapi duit ibu dan bapak, duit rakyat yang memang ada di provinsi 33 triliun. Apalagi sekolah. Pada sekolah nggak? Sekolah nggak? Banyak nggak orang miskin yang nggak sekolah anaknya? Karena nggak punya uang. Kejadian tuh anak SMP kelas 2 perempuan. Ketika dia sekolah, bapaknya nggak mampu bayar. 3 bulan nggak mampu bayar. Bingung mau ngadu kemana. Ini anak SMP malu tiap hari dikatain. Dicengin, diledek. Akhirnya nih anak SMP kelas 2 gantung diri. Gara-gara bapaknya nggak bisa bayar sekolah. Kemana pemerintah? Kemana negara? Kok tidak hadir memberikan solusi kepada rakyatnya yang susah? Apa orang susah tidak berhak pintar di Indonesia ini? Betul? Orang miskin di Indonesia ini bermula dari kebodohan. Kenapa kemiskinan hampir susah turun? Karena pendidikan kurang layak, bahkan sampai ada yang tidak sekolah orang miskin anaknya. Betul nggak? Saya kasih contoh nih. Nih miskin terstruktur namanya. Miskin yang direncanakan, miskin yang terencanakan. Bapak ibu nikah punya anak, betul? Karena hidup miskin anaknya nggak sekolah. Karena nggak sekolah nggak dapat ijazah. Karena nggak dapat ijazah nggak bisa kerja. Karena nggak kerja nggak punya penghasilan. Karena nggak punya penghasilan hidupnya miskin. Si anak kawin lagi kan? Begitu kawin punya anak lagi. Punya anak nggak bisa sekolahin karena nggak punya duit. Akhirnya nggak dapat ijazah. Akhirnya nggak punya penghasilan. Akhirnya miskin lagi. Punya anak lagi nih. Betul nggak? Nggak bisa sekolah. Nggak dapat ijazah. Nggak punya penghasilan. Hidupnya miskin. Kawin. Punya anak lagi. Miskin 7 turunan. Karena sumber utamanya kebodohan. Betul? Maka pemerintah harus hadir dengan uang rakyat yang 33 triliun lagi. Tidak boleh ada rakyat Jawa Barat karena tidak punya uang lalu kemudian tidak mendapatkan pendidikan.
Orang miskin juga berhak jadi gubernur, orang miskin berhak jadi insinyur, orang miskin berhak jadi direktur. Mereka yang miskin berhak anak-anaknya pintar dan cerdas. Bicara soal kemiskinan, saya juga orang miskin dulu. Serius. Bapak saya tukang pisang goreng, emak saya pedagang kelontong. Tapi soal pendidikan sangat diperhatikan. Dia bilang nggak apa-apa, Ucok katanya. Saya orang Batak kan. Ucok, kamu sekolah aja pesantren, biar emak yang cari duit. Emak saya tuh bangun jam 3, ngadukin adonan pisang goreng, pisang molen untuk dijual di pagi harinya. Dikumpulin uang dari jualan pisang goreng dan molennya untuk bayar saya sekolah. Di sekolahan pesantren saya dagang di koperasi. Di koperasi orang pada jajan, saya ngelayanin yang jajan. Dapat saya jatah 500 perak. Saya kumpulin untuk bayaran sekolah. Atau kalau sudah dibayar saya kumpulin untuk fotokopi buku pelajaran. Dulu saya beli buku nggak sanggup, nggak mampu fotokopi bukunya. Ibu saya paham, ayah saya paham, pendidikan itu sangat penting. Karena dalam proses pendidikan ada masa depan anak-anak kita. Betul nggak? Betul nggak? Nah, makanya negara harus hadir, pemerintah harus hadir. Nggak boleh lagi ada orang susah yang karena nggak punya duit akhirnya nggak sekolah, akhirnya bodoh miskin, terus miskin 7 turunan. Naudzubillah. Duitnya dari mana tuh biayain sekolah orang miskin? Dari yang 33 triliun. Jadi apa yang disampaikan oleh Kang Haji Deddy Mulyadi itu bukan mimpi, tapi itu adalah harapan, impian yang bisa menjadi kenyataan kalau ibu dan bapak semuanya kompak. 2018 tidak usah lirik yang lain kecuali Kang Haji Deddy Mulyadi. Keprok. 3 yang saya mau sampaikan. Kenapa saya mau menemani Kang Deddy? Betul nggak? Betul nggak? Saya kenal beliau sudah lama, beliau orang baik, beliau orang mukhlis insya Allah, muhsin insya Allah, baik ikhlas. Kalau nggak ikhlas, paling sebelum jadi gubernur setahun baru muter-muter kayak begini. Ini 12 tahun, gubernur udah 2 periode, nggak ada yang dia pikirin. Tapi orang melihat pada akhirnya ini sosok yang pantas untuk kepemimpinan Jawa Barat di kemudian hari. Alhamdulillah. Beliau orang baik, saya sayang sama orang baik, saya cinta. Di Jakarta saya punya kawan namanya Sandiaga Uno. Dia datang ke saya ngobrol, kita bareng-bareng. Karena dia orang baik, saya kenal beliau lama, akhirnya saya dukung, saya dorong untuk bisa menjadi wakil gubernur DKI Jakarta. Kang Haji Deddy Mulyadi juga orang baik. Saya sayang sama beliau, cinta sama beliau, saya kepengen orang baik itu didukung. Betul nggak? Supaya orang tidak bosan berbuat kebaikan. Supaya orang tidak menyerah ketika melakukan kebaikan. Jangan ngelihat orang baik kita malah sentimen. Pasti itu mah cuman pura-pura ngumpulin orang ngasih duit ke yatim. Lu ngomong doang ngasih kagak. Betul gak? Banyak gak orang yang nyinyir? Kalau bahasa sekarang mah nyinyir ya. Tetangga ngumpulin orang, ngebagiin duit ke anak yatim, tetangga yang lainnya iri. Gua mah kalau punya duit juga nggak gitu-gitu amat lah. Biar dibilang baik tuh, biar dibilang dermawan tuh, ngasih duit sama orang-orang miskin. Kayak gua dong nggak ngasih gitu. Betul nggak? Orang baik mesti didukung. Saya itu dakwah kayak begitu. Saya dukung orang baik. Maju Kang. Maju nggak apa-apa. Nah saya kepengen ibu dan bapak. Karena saya sayang sama Kang Deddy. Saya juga cinta sama rakyat Jawa Barat. Saya kepengen Kang Deddy ini jadi maslahat, manfaat untuk Jawa Barat. Amin ya robbal. Kalau saya mah gak punya kepentingan. Serius, bini saya orang Betawi. Saya tinggal di Jakarta. Gubernur saya Anies Sandi. Betul nggak? KTP saya KTP Jakarta. Apa kepentingan saya ngurusin Jawa Barat? Tapi ketika beliau baik, beliau kawan saya, beliau sahabat saya, dan beliau insya Allah mampu menjadi pemimpin Jawa Barat. Kan kalau rakyat Jawa Barat senang bahagia, saya juga senang. Saya nggak mampu ngebagiin duit sama orang-orang Jawa Barat begitu banyak.
Nah, saya ambil jariahnya. Nah, santri pasti tahu siapa orang mendukung kebaikan, maka kebaikan orang itu ketika dilakukan juga akan diberikan kepada yang dukung. Besok ibu milih, bapak milih Kang Dedi jadi gubernur. Tiba-tiba kebijakannya manfaat, kebijakannya baik untuk umat, untuk masyarakat. Yang dapat pahala itu bukan cuma gubernur, bukan cuma Kang Dedi, tapi kita semua yang ikut memilih dan mendukung dicatat dengan pahala yang sama. Itu namanya amal jariah gitu loh. Paham? Nah, saya juga pesan sama Kang Dedi, Kang, saya mohon maaf ya, saya mah bukan Ustadz Jablay. Naon Ustadz Jablay katanya. Habis dipakai, dibayar, ditinggal. Nah, saya mah nggak mau tuh. Kan gitu Jablay. Apa tadi? Bondot, dompet. Habis dipakai, dibayar, ditinggal. Saya nggak mau, saya bilang. Saya nemenin Akang sampai selesai Pilgub Jawa Barat, tapi izinkan saya ikut menemani Akang sampai selesai kepemimpinan Akang gubernur di Jawa Barat. Dengan cara apa? Saya nggak minta jadi apa-apa. Mendingan saya beginilah, Ustadz bebas mau ke Jawa, mau ke Sumatera, mau ke Kalimantan, mau ke Sulawesi, mau ke Irian, bebas, betul nggak? Udah, saya mah nggak minta jabatan apa-apalah. Saya cuman kepengen kalau saya kasih nasihat Akang dengar, kalau saya kritik Akang ngerti, kalau saya marah Akang tidak tersinggung. Cuman itu pesan saya. Oh, madep sono, ada orang. Saya pikir kali bukan orang. Alhamdulillah, walaupun wajah tidak terlihat, tapi suara terdengar nggak di sana? Oke ya, bisa dipahami. Nah, hari ini kita ngaji politik spesial, politik Islami, nilai-nilainya Islam, mudah-mudahan dapat manfaat kita semuanya. Karenanya kita munajat sama Allah, kita berdoa mudah-mudahan hajat Jawa Barat dikabulkan. Rakyat Jawa Barat punya pemimpin yang sayang pada masyarakatnya, yang peduli dengan kebijakannya, yang menguntungkan rakyatnya, yang tidak malu duduk bersama rakyatnya, yang tidak merasa jijik duduk dengan rakyatnya. Mudah-mudahan Kang Haji Dedi Mulyadi Allah takdirkan menjadi Gubernur Jawa Barat 2018. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa ghafir ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balik wa ghafir lana ma madaya wa huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muhtahimi ya Rabbi bil Mustafa balik waghfir ya wasi'al maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabb Bibil Mustafa. Semuanya yuk. Ya Allah, dengan asbab nabimu yang kau pilih Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabulkan segala hajat dan maksud kami ya Allah. Ampuni segala dosa dan kesalahan yang kami kerjakan. Ya Allah, berikan kepada kami pemimpin yang sayang dan cinta, pemimpin yang tidak pernah merasa jijik, pemimpin yang mencintai dengan hati, pemimpin yang memberikan jalan keluar dan solusi atas segala persoalan yang kami hadapi. Ya Rabbi bil Mustafa. Ya Allah, ampuni dosa ayah, ampuni dosa ibu, ampuni dosa pemimpin kami.
Ya Allah, terimalah amal ibadah kami dan kebaikan yang kami kerjakan. Ya Allah, kami bersaksi Kang Deddy Mulyadi insya Allah orang baik. Istiqomahkan kebaikannya ya Allah. Istiqomahkan kebaikannya ya Allah. Istiqomahkan kebaikannya ya Allah. Bahagiakan rumah tangganya, senangkan di dunia dan di akhirat, jadikan anak-anaknya soleh. Ya wasi'al karami, ya nafsa la taqnati min zallatin azumat, inna al-kabaira fil gufrani kallamami, ya Rabbi bil Mustafa balik. Kepada Engkaulah kami meminta ya Allah, wafatkan kami husnul khatimah, wafatkan kami dalam keadaan taat dan ibadah. Terima kasih Ibu dan Bapak. Insya Allah Jawa Barat 2018 rakyatnya mulia dan dimuliakan oleh pemimpinnya. Mudah-mudahan hari ini pertemuan kita menjadi asbab turunnya rahmat. Maafkan lahir dan batin, kalau kangen saya jangan lupa setiap Selasa sampai Minggu jam 4 pagi. Sebelum subuh ada saya di SCTV dengan program Kata Ustadz Solmed. Are you ready? Kata siapa? Wah, di pojok kata siapa? Ustadz Sompret. Mohon maaf kalau ada yang salah, yang gak pantas, yang kurang baik dipandang, didengar dan dilihat. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Kullu am wa antum bi khair. Minal aidina wal faizin, maafkan lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa karimina dukhulana maulana Muhammad sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillah ajma'in amin ya Allah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma ya Allah la tada' lana fi dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa shafaitah wa la tiflan illa rabbaitahu wa aslahtah. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع معنا شكيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا واقبلنا بالسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان